Dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nama saya Doni Rusmansah dari SMP 4 Kota Bandung. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan melakukan modul aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doni, Ada waktu sebentar. boleh? Gimana? Di sini saya selaku CGP akan melakukan observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan kelas. Kira-kira di kelas mana saya bisa mensupervisi Lydia? Kayaknya di kelas 9F. Kelas 9F. Betul. Kira-kira kondisi kelas di 9F itu sendiri bagaimana, Bu? Maksudnya anak-anaknya. Anak-anaknya. Kondisi anak-anak di kelas 9F itu beragam ya, Pak. Beragam. Beragam dari yang aktif, bahkan ada juga yang kurang disiplin juga. Ada yang kurang disiplin, dan juga ada yang bahkan tidak peduli kadang seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu dibagi menjadi 3. Iya, betul. Ada yang aktif, ada yang Tidak peduli, ada juga yang biasa cuek aja seperti itu. Materi yang akan disampaikannya materi tentang apa? Kali ini materi di kelas 9F itu tentang kemagnetan, tepatnya di induksi elektromagnetik. Wah, kayaknya menarik juga ya kalau. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu seperti apa nih magnet tersebut? Di materi bab ini tujuan pembelajarannya itu selain anak-anak mengenal konsep tentang kemagnetannya, terus yang kedua bagaimana siswa itu bisa memahami tentang induksi elektromagnetik, dan yang ketiga mereka bisa mempraktekkan beberapa contoh dari induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pertanyaan kedua yaitu area pengembangan yang benar dicapai oleh Ibu sendiri di kelas seperti apa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, Pak Doni? Ada 3 ya. Betul. Jadi sesuai dengan tujuan tadi, yang diharapkan itu ada perubahan dari sikap juga. Oh, sikap si Betul, anak tersebut. yang tadi yang sudah saya sampaikan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua pengetahuan dari konsep kemagnetannya. Konsep yang tadi. Betul. Yang ketiga keterampilannya, Pak. Oh, untuk prakteknya. Betul. Berarti 3-tiganya sudah mencakup ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya, Pak. Yang ketiga, kira-kira dengan karakteristik yang ada siswa tersebut di kelas, strategi pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh Ibu di kelas? Pertama critical thinking ya, Pak ya. Oh, critical thinking. Betul. Karena dengan biar anak berpikir kritis. Oke, yang pertama. Itu yang keduanya problem solving, Pak. Oh, pemecahan masalah. Betul. Karena tadi magnet tadi ya. Betul. Oke, ada 2 ya strategi. Iya, critical thinking dengan problem solving. Tadi udah strategi. Sekarang media yang digunakan dalam pembelajaran magnet itu sendiri gimana, Bu? Saya menggunakan PowerPoint, Pak. PowerPoint. Iya. Dan juga praktek tadi ya, Pak. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktek induksi elektromagnetiknya. Itu ada yang dikelompokkan di bawah peserta juga. Dan juga nanti dibagi kelompok untuk kegiatan induksi elektromagnetiknya. Iya. Berarti Ibu sudah mencakup dengan ini ya, berdiferensiasi ya. Betul. Artinya anak nanti ada PowerPoint-nya mengukur anak, juga ada yang prakteknya. Betul. Nanti juga ada presentasi, Pak, untuk siswa juga ada yang presentasi. Betul. Setelah selesai kegiatan praktikumnya, mereka mempresentasikan apa yang sudah dikerjakannya. Sangat tertarik sekali ya. Kira-kira kapan nih saya harus bisa lihat di kelas? Karena ini merupakan pengalaman mungkinnya buat saya
bagaimana caranya Bu Diana yang terkenal hebat di kelas, menyenangkan. Saya ingin lihat kira-kira kapan nih pelaksanaan untuk supervisi itu sendiri. Bisa minggu ini Pak. Minggu ini ya? Di minggu ini ada pembelajaran dari kelas 9. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Bu Diana. Sama-sama Pak Doni. Masih ada saya mau ada ngajar. Iya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk, Nak. Atas nikmatmu kami bisa belajar hari ini. Berkali guru kami Ibu Diana, tinggikan ilmu dan derajatnya, muliakan beliau dunia dan akhirat. Jagalah keluarganya serta pahamkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Alhamdulillah, aku juga sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tony. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir. Ya. Mudah-mudahan kalau yang sakit cepat disehatkan ya. Dan kalian juga semuanya diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Melanjutkan kegiatan kita kemarin tentang kemagnetan. Kemarin sudah luar biasa, ada beberapa kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang induksi elektromagnetik ya. Tapi Ibu akan merekap lagi untuk mengingatkan kalian kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Sekali lagi kalau misalkan nanti di setiap kegiatan pembelajaran Ibu ada yang kurang kalian pahami atau yang kurang kalian mengerti, boleh acukan tangan, nanti kita diskusi bersama-sama. Gitu ya. Siap ya semuanya ya. Jadi sekali lagi semuanya fokus. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, biar fokus, berdiri dulu semuanya. Oke, biar cepet aja ya, supaya nggak ngantuk karena udah berapa materi pembelajaran tadi ya sebelumnya. Mungkin ada yang sudah tahu tentang double this, double that. Ada yang sudah tahu belum? Oh, belum. Sekarang gini, cepet aja ya. Ada 3 gerakan, ada double, ada this, ada that. Sekali lagi, ada double, ada this, ada that. Tapi ada 3 bagian. Yang pertama, double double this, double double that. Bisa? Kita mulai. 3, 2, 1. Double double this, double double that. Mudah ya? Yang kedua, tapi digabungkan ya. Double double this, double double that, double this, double that. Itu yang kedua.
Double this, double that. Mudah kan? Oke, kita mulai diulangi ya. 3, 2, 1. Double double this, double double that, double this, double that. Nah, mudah ya. Yang terakhir ibu gabungkan lagi. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, that. Yang terakhirnya. Paham ya? Kita mulai. 3, 2, 1. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, that. Oke, masih ada yang ginian ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, that. Sekarang coba dengan teman sebelahnya. Tapi jangan dijab ya, nggak boleh dijab ya, hanya double saja. Boleh cari temannya. Yang belum ada nanti bisa gantian dengan temannya. Bisa ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Oke. Luar biasa. Lebih cepat ya. Nanti kelihatan nanti nih yang nggak fokus siapa. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. Tadi ada kata ibu bingung gitu ya. Boleh kasih kesempatan sekali lagi. Siap semuanya? Siap? 3, 2, 1. Mudah-mudahan udah fokus ya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Sama-sama. Makhluk hidup yang erat sekali kaitannya dengan kemagnetan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada. Kenapa salmon amat sangat berkaitan dengan kemagnetan kemarin? Ada yang mau menambahkan? Penyu boleh, penyu. Kenapa penyu? Penyu mempunyai peran dalam magnetis, dalam migrasinya dan peran dalam reproduksi. Nah itu, tepuk tangan dong buat Arsya. Berarti Arsya juga sudah mengingat ya. Tadi juga betul tentang salmon. Ibu tambahkan tentang salmon itu berarti dia dengan sifat kemagnetannya setelah dia melakukan bertelur ya. Setelah dia bertelur di satu tempat, dia berkeliling bermil-mil bahkan bertahun-tahun, tapi akhirnya kembali lagi ke sana. Itu akibat kemagnetan bumi tadi, gitu ya. Nah, begitu juga dengan tadi penyu ya. Penyu juga sama, dia bertelur di satu tempat yang kemarin Ibu jelaskan, terus dia akan kembali ke tempatnya. Itu salah satu contohnya yang hubungan kemagnetan dengan makhluk hidup yang kalian sudah ketahui. Berikutnya sifat magnet itu sendiri, ada yang tahu? Seperti apa sifatnya? Kemarin? Dapat menarik logam. Contohnya apa? Yang dapat besi. Apa lagi? Baja. Apa lagi? Nikel, betul. Terus? Aluminium? Bisa, betul. Tapi ada tidak yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Ada. Contohnya apa? Plastik udah jelas ya. Seperti itu nggak bisa. Nah, berdasarkan sifatnya tadi, berarti si magnet tersebut kan memiliki kutub ya kemarin. Ada kutub apa saja? Nah, jadi utara dan selatan magnet itu dia seperti apa? Kalau yang yang sama itu dia akan kalau yang berbeda kutubnya dia akan tarik menarik. Nah, luar biasa, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Berikutnya ya. Nah, ini yang sudah tadi barusan kalian jelaskan tentang kutub magnet.
Lalu tentang jenis-jenis magnet, ada magnet batang, ada apa lagi? Jarum. Magnet jarum itu pada apa contohnya? Kompas, betul sekali. Itu kan sering digunakan ya, apalagi yang suka berpetualang, biasanya memerlukan sekali kompas untuk kegiatannya. Berikutnya, nah, magnet itu ternyata bisa dibuat kan ya? Dengan cara apa? Betul. Nah, itu nanti akan kita pelajari hari ini. Jadi, membuat magnet dengan cara induksi elektromagnetik seperti itu. Nanti akan kita praktekkan bersama-sama ya. Sebelum ini nanti ya. Oke, sampai situ ya. Jadi di LKPD kalian di situ memahami tentang generator sebetulnya ya. Tapi kita akan membuat yang sederhananya. Jadi induksi elektromagnetik yang sederhana dengan menggunakan alat dan yang bahan yang sederhana juga. Jadi silakan kalian susun alat-alat yang sudah kalian punya. Ini aja nih. Ini. Dengan alat iya, emang nyambungnya kan nanti ke situ. Ya. Terus sama biasa alat dan bahannya apa aja. Terus percobaan tadi menggunakan berapa lilitan. Terus benda yang diangkatnya apa saja. Terus batu baterainya yang satu apa yang dua? Itu aja perbandingannya. Ya. Pakai kertas baru ditempelin atau di sini aja. Boleh? Udah ditambah lilitan. Udah ditambah lilitannya. Jadi 15. Oke, tadi berapa? 11. Terus ada perbedaannya tidak? Masih kelompok F nih. Nanti coba ke sini ya. Yang pertama yang sebelah ke sini. Yang pertama yang coba ke sini. Sebelum ke yang lebih besar, coba dulu ke sini. terus ini sekarang atau Ya, itu dulu kerjain itu dulu aja. Lilitannya lebih kuat lagi. Mana? Ini. Perhatikan jumlah lilitannya ya. Perhatikan jumlah lilitan yang kalian lilit ke pakunya itu ada berapa? Oh, boleh. Sekali lagi, bukan hanya nempel saja, tapi lihat jumlah lilitan yang kalian lilitan ke pakunya dengan batu baterainya juga. Dicoba dari satu batu baterai lalu ke dua batu baterainya juga seperti itu. Satu baterai kedua ujungnya. Sebelah. Oh gini sih ini ya. Lilitannya dihitung dulu ada berapa lilitan? 10. Boleh. Berapa lilitan itu? Berapa lilitan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 lilitan. Sekarang ganti bendanya coba. Ganti bendanya Penjepit itu kan bebannya itu. Ada beban. Peniti. Boleh.
Panas. Panas oh. Iya, harus dilepas dong. Kenapa? Enggak, nyetrum dia. Lilitannya berapa itu? 2, 3, 4. Kurang lah 8 mah. Kurang dong 8 mah. 11 lilitan. Terus bisa mengangkat apa dulu itu? Berapa? Berapa itu yang bisa jangan langsung ditempel tapi didekatkan. Ujung ini. Iya. Ujungnya, bentar. Coba. Ujungnya. Tuh, berarti belum tambah lilitannya kalau seperti itu, betul. Ininya udah nempel AA kasep. Dua-duanya. Nah. Tuh. Bisa nempel berapa? Nah, nanti ditambah lilitan terus ditambah batu baterainya. Nanti kelana ya ketuanya ya? Ini kelompok apa? Ketuanya siapa? Tulis nih nama kelompoknya siapa aja? Anggotanya di sini. Ketuanya siapa? Cornelius. Kak, pakai Kak. Cobaan. Berapa lagi? 20 ya? 12. Dua yang bisa yang berapa kecil? 20 lilitan. Ya, 20 lilitan. 20 lilitan Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Hari ini Kelompok sore akan mempresentasikan tentang FAQD kursi elektromagnetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komunitas Usaha Penghargaan angka 11. Saya Syahril Putra, 3. Saya Zanofi Berdosi, angka 8. Ya, 2, 3. Dan Sarah Tri Kurniawati. Boleh tepuk tangan. Silakan. Langsung lapor. Presentasikan tentang kaitan konten induksi elektromagnet (IDL), induksi dengan alat peraga generator sederhana dari Bromo. Iya. Oke, jadi untuk kaitannya, itu mengenai dari konsep industri elektromagnetik, kegiatan industri atau berat daya listrik industri yang artinya adalah sebuah generator sederhana ialah magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik menghasilkan KGL atau daya gerak listrik yang dihasilkan oleh baterai. Jadi baterai itu mempunyai listriknya dan kawat yang mungkin kawat lah. Si kawat ini tuh jadi tempat medan magnet tersebut seperti yang tadi dijelaskan. Ini jempol, ini arus ya kawat. Ya, sebetulnya yang biru, kalau yang di bawahnya itu yang merahnya. Dan magnetnya bergerak ke sini. Begitu. Terus yang kedua ada tulisan manfaat dan ceritakan apa yang mempelajari kepilih. Manfaat yang didapatkan ya kita mengetahui mengenai konsep generator induksi
yang sangat sederhana dan kita dapat menerapkan kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita gabut gitu biar lebih produktivitas, lebih asik gabutnya dan bikin lebih kita mending bikin magnet aja gitu. Terus jadi setelah mengetahui hal ini jadi lebih sering membaca buku di rumah. Terus lebih sering mengerjakan KPD, mengerjakan rumah tugas, mengerjakan apalagi ya, mengerjakan tantangan yang diberikan oleh guru gitu. Ya, gitu. Nah, terus apa? Flores ya, kelompok Flores. Baik. Sudah luar biasa. Yang lainnya ada yang mau menambahkan hasil praktek di kelompoknya masing-masing? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh sekali lagi tepuk tangan buat kelompok Flores. Boleh silakan duduk lagi. Ya, sudah. Disampaikan oleh kelompok Flores itu sudah luar biasa. Tadi berapa kali percobaan untuk kelompok Flores? 2 kali percobaan. Yang lainnya ada yang lebih dari 2 kali percobaan? Berapa kali percobaan? 4 kali percobaan. Ada lagi? Berapa kali percobaan? 1 kali percobaan. 2 kali percobaan. Jadi yang paling banyak 4 kali percobaan ya. Baik, nanti akan kita ketahui dari semua kelompok yang nantinya akan tampil. Tapi untuk yang kelompok Flores barusan sudah tampil, tadi kesimpulannya coba sekali lagi Asia. Semakin banyak kelilitan, semakin banyak yang disampaikan, semakin kuat dan banyak yang akan. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Arsya. Untuk kelompok Flores yang mengangkat tangan yang pertama itu silakan boleh ke depan. Silakan kalian merangkai kumparan dan bolam yang ada pada rangkaian generator ini. Siapa yang mau berani ke depan? Siapa yang mau berani ke depan? Hanya merangkaikan kumparan bolam pada rangkaian generator. Ada yang mau ke depan? Silakan. Gaizan, coba silakan. Gaizan. Sini. Gampang sini. Baik. Sini. Silakan. Tinggal digeser-geser aja. Kira-kira kemana? Bisa touchscreen. Yang ini, yang di depannya di atas. Ringnya kemana? Sini. Ringnya ke sini. Digeser. Udah masalah. Udah. Oke. Terus? Silakan yang kemana lagi? Sini guys. Oke. Nah, yang sini. Oke, lepas. Tepuk tangan dong. Belum selesai. Ditarik dulu tuasnya. Iya, ditarik. Geser ke bawah. Geser ke sini. Terima kasih Gaizan, luar biasa. Betul. Nah, ini untuk generator yang sebenarnya ya. Lilitannya ini juga dikaitkan di sini dikaitannya. Jadi akan menimbulkan energi listrik. Kalau tadi energi listriknya yang kalian lakukan itu hanya bisa mengangkat benda-benda yang sederhana ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa digunakan seperti apa? Contohnya dinamo sepeda. Ada yang pernah lihat? Nah, itu pun menggunakan induksi elektromagnetik dan salah satunya juga generator. Berarti yang tadi Arsya katakan arus listrik itu mengaliri lilitan tadi sehingga mengakibatkan adanya medan magnet sehingga si medan magnet tersebut bisa mengangkat benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi arus listrik itu sangat mempengaruhi medan magnet itu sendiri. Luar biasa untuk hari ini. Kalian sudah melakukan percobaan yang sangat luar biasa. Minggu depan kita akan mempraktekkan untuk yang percobaan bagaimana
membuat magnet. Ya, bagaimana membuat magnet, bagaimana menghilangkan kemagnetan pada magnet itu sendiri, gitu ya. Jadi setelah itu nanti kalian hubungkan dengan induksi elektromagnetiknya dan tentu saja induksi elektromagnetik dan juga kemagnetan tadi kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada apa saja sih yang digunakan dalam kemagnetan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja hari ini, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih dari Ibu Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Usmansa. Saya asal dari SMP 4 Kota Bandung. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mewawancarai pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin, yaitu praobservasi dan observasi. Selamat pagi, Bu Diana. Pagi, Pak Doni. Apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mengadakan praobservasi. Terus yang diinginkan oleh Bu Diana kemarin itu adanya perubahan sikap, Betul. pengetahuan, dan keterampilan yang Ibu inginkan ya. Terus metodenya ada critical thinking, problem solving, dan praktik. Sekarang pada saat observasi kemarin, apakah sudah sesuai antara praobservasi dengan observasi menurut Diana? Dari yang awal yang praobservasi itu memang banyak temuan-temuan ya Pak ya, yang kita sudah bicarakan gitu ya, bahwa di pembelajaran itu harus menggali potensi anaknya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada temuan juga gitu. Ada temuan juga. Jadi, waktu observasi ya. Waktu observasi yang Bapak ya. Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Gitu. Jadi ternyata memang waktu yang pendekatannya awal itu kan mungkin beda anak juga ya Pak ya. Beda ya. anak. Kemarin kan 9F ya. Gitu. Beda anak ya gitu. Jadi pengaruh juga mungkin ya Pak ya. Betul. Gitu. Karena karakter anaknya gitu, yang yang ternyata di situ bisa dilihat kemampuannya juga dalam pembelajaran ya, peningkatannya memang ada dari yang pas observasi itu ya. Dari kegiatan prakteknya gitu ya, juga dari kegiatan pendekatan ke peserta didiknya seperti itu. Itu jadi bahan pembelajaran juga buat saya gitu. Oh ternyata pendekatan yang saya lakukan dengan pendekatan yang Pak Doni lakukan ada perbedaan gitu ya. Dan itu jadi pembelajaran juga buat saya seperti itu gitu. Jadi yang saya sebelumnya lakukan dengan yang Pak Doni lakukan itu tentu saja banyak masukan juga seperti itu. Pelaksanaan observasi kemarin, Bu Diana sudah puas melakukan pembelajaran di kelas? Observasi yang saya kemarin. Yang saya apa ya? Yang saya belum lah, masih ada kekurangan gitu. Tapi apa nih kekurangannya? Kendalanya mungkin di peserta didiknya mungkin ya Pak ya. Jadi yang kemarin itu kan yang alat dan bahan. Ya, jadi memang harus itu ditekankan terus gitu kepada anak-anak. Kalau selebihnya alhamdulillah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti itu. Berarti menurut Ibu Diana kendalanya itu di peserta didik ya? Ya. Dan alat dan bahan. Betul. Mengenai peserta didik ini gimana maksudnya?
Maksudnya jadi memang harus ada penekanan untuk kalau misalkan kita apa menyuruh untuk membawa alat-alat dan lain Alatnya. sebagainya seperti itu. Ya lebih baik lagi memang di sebelumnya di prepare oleh kita gitu. Kemarin alat-alatnya itu dari Bu Diana ya? Dari peserta. Oh, dari peserta Iya, didik. dari peserta didik. Jadi mereka berkelompok, terus apa aja yang harus dibawa kan seperti itu. Jadi ada kendalanya itu aja. Jadi ada beberapa alat dan bahan memang yang di kelompoknya itu yang tidak sesuai. Jadi ada apa namanya? Ya kurang seperti itu di pada saat praktek. Jadi itu ada beberapa alat yang masih kurang ya? Ya, enggak, tapi tidak signifikan sih, cuman hanya untuk melakukan berapa kali percobaan, harusnya itu bisa dilakukan semuanya, tapi ini tidak seperti itu. Itu aja sih. Tapi selebihnya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada hal positif apa nih yang dilakukan selama proses pembelajaran? Jika ada observer seperti kemarin saya masuk, ada hal yang positif nggak buat Ibu rasa gitu? Jelas ada perbedaan. Ada perbedaan. Jelas ada perbedaan. Dari segi saya itu sebetulnya bukan pressure ya Pak ya, tapi apa namanya dengan kegiatan pembelajaran saya itu ada yang apa namanya memperhatikan gitu. Berarti kan bukan harus apa perfect gitu ya, tapi di situ saya berusaha yang ya realnya gitu. Tapi dari situ kan kita bisa tahu kekurangan kita apa pada saat pembelajaran. Berbeda dengan tidak ada orang yang lain gitu ya. pada saat ke pembelajaran itu masuk kan seperti itu. Jadi ke anak pun memang ada itunya, ada perbedaannya. Betul. Perbedaannya itu karena mereka tahu pada saat biasanya kan kalau dengan saya gurunya yang langsung gitu. Itu tidak ada apa namanya ya mereka lebih sebenarnya lebih terbuka tapi maksudnya lebih all out gitu ya. Tapi pas pada saat ada orang all out itu beda. Ada beda ya. Bedanya itu jadi mereka lebih serius tentu saja gitu. Jadi bercanda-bercandaannya agak berkurang gitu. Jadi sebetulnya menguntungkan buat saya. Anaknya serius banget ya kemarin. Iya, serius. Tapi kemarin ada beberapa siswa yang kurang aktif ya gitu ya. Iya kan yang kemarin dia bilang itu. Iya betul itu. Itulah jadi makanya kan perbedaannya dari yang dia lakukan tanpa ada observer gitu ya, dengan ada pun yaitu ternyata untuk memacu keinginan si anak untuk bisa gabung dengan temannya itu harus luar biasa. Padahal kan kemarin udah ice breaking ya, terus juga saya udah keliling, udah nanya gitu. Tapi pada saat nanya dia menjawab. Cuma pas saya pindah ke kelompok yang lain dia udah mulai seperti itu. Terlepas dari itu dengan dia mau mengikuti kegiatan pembelajaran pun ya ada sedikit peningkatan. Itu luar biasa sebetulnya. Melanjutkan tentang yang siswa yang tidak aktif tersebut ya. Apa yang mesti Ibu Diana lakukan supaya anak tersebut aktif nih? Gini apa adanya. Jadi luar biasa ya kita tuh ternyata dalam satu hari itu mengajar beberapa kelas itu dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Apalagi kemarin itu jam terakhir ya? Jam terakhir. Udah mah jam terakhir. Terus juga yang anak kelas 9. Luar biasa kan kalau dia tahu karakter anak kelas 9 kan seperti apa. Makanya memang metodenya itu harus disesuaikan dengan karakter anaknya itu. Nah, kalau tadi pada nanya seperti itu, jadi memang pendekatan itu perlu banget. Pendekatan yang seperti apa? Jadi pendekatan yang lebih personal. Oh, lebih personal. Kalau kemarin kan hampir kelompok global ya, itu kelompok dan juga kita di kelas gitu. Ternyata memang harus ada maksudnya beberapa kali pertemuan yang personalnya itu bisa langsung ke pembelajaran. Jadi kita fokus ke anak yang kurang itu gitu. Yang kurang aktif tersebut atau misalkan di luar. Oh, gitu. Jadi nanti suatu saat nanti Bu Diana akan melakukan yang tadi ya, pendekatan personal dan
kegiatan yang ada di kelas, di kelas. gitu. Jadi kalau misalkan di kelas kita sudah mulai pendekatan khusus ke anak yang Khusus, kurang tersebut, ya mungkin salah satunya cara terakhir gitu, cara terakhirnya pendekatannya langsung di luar jam pelajaran seperti itu. Jadi alasannya kenapa? Biasanya setelah ada beberapa kelas yang sama seperti itu. Ya permasalahannya kadang di luar pembelajaran, ada yang dari rumah, ada yang ya itu tadi kita nggak tahu ya. Kalau kita kan datang ke sekolah itu harus hilang tuh permasalahan kita apapun itu. Tapi kan kalau anak kadang dibawa ke kelas seperti itu. Nah itu harus kita pahami gitu ya. Dan tidak boleh terlihat ternyata pada ini. Jadi kita nggak boleh terlihat bahwa kita menspesialkan anak itu gitu. Padahal tapi ya secara tidak langsung kita fokusnya memang ke anak itu untuk bisa mempush dia bisa ikut dengan teman-teman yang lainnya. Bu Diana, area pengembangan yang hendak dicapai apa terhadap siswa yang tadi yang pasif tersebut? Untuk yang anaknya pasif tadi yang ya. Pasif tersebut ya. Seperti yang tadi Diana bicarakan, itu kan harus dari awal pembelajaran ya Pak ya. Dari awal dulu. Ya. Berarti persepsinya mungkin akan dirubah. Betul. Dari persepsi dan juga dari pertanyaan-pertanyaan pematik mungkin ke peserta didik. Nah, kita fokuskan ke anak tadi gitu. Jadi khususon ke anak yang tadi. Betul, yang tadi Diana bilang kan kalau misalkan beberapa kali pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul ada antusias dia, itu berarti kita nggak usah lanjutkan untuk yang pendekatan personal tadi. Tapi kalau misalkan dianya sudah mau mengikuti gitu dengan persepsi dari awal yang dirubah dan juga bukan dirubah, maksudnya lebih ke ini khusus ke anak yang tadi, meskipun itu nggak terlihat gitu ya, tapi nantinya ke situ. Dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan pematik yang nantinya lebih fokus ke anak tersebut. Iya. Mungkin pertanyaan pematik ini yang penting ya, ya, Diana ya. Harapannya tadi kan biar dia mau lebih antusias, lebih aktif lagi. Betul. Gitu. Terima kasih. Ada nggak metode khusus ya gitu ya untuk siswa tersebut menjadi aktif gitu Bu? Ada nggak metode khusus supaya yang tadi anak-anak yang kurang aktif yang kemarin Ibu ajarkan itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Ada nggak metode khusus supaya siswa tersebut aktif gitu? Untuk metode sebenarnya udah berapa metode yang dilakukan sebetulnya. Tapi memang khusus di beberapa materi pembelajaran kita harus mengeksekusinya berbeda-beda ternyata Pak Dani. Tetap berbeda-beda ya. Iya, disesuaikan dengan materi pembelajarannya dan juga kebutuhan dari misalkan ada praktek apa tidak gitu. Nah, untuk fokus ke peserta didiknya sebetulnya lebih ke awal pembelajaran tuh kita harus lihat dulu anak tuh mood apa enggak gitu. Itu dulu. Dilihat dari moodnya. Iya, kalau teknik kan udah banyak tuh ya kita lakukan ya seperti itu. Ternyata harus lihat dulu moodnya seperti apa, terus kita harus ngasih trustnya dulu tuh ke mereka. Jadi kalau mereka udah trust sama kita, udah percaya sama kita, itu ngalir aja Pak gitu. Kalau kemarin mungkin kalau berkelompok itu kan biasanya udah dilakukan pada saat praktek ya untuk bisa berkelompok itu. Tapi ya itu tadi kalau misalkan ada khusus anak yang tadi Pak Dani bilang seperti itu dari awal pembelajaran. Dari awal pembelajaran kita harus lihat dulu anaknya seperti apa. Kadang ya itu tadi yang dia lakukan di awal. Jadi ice breaking-nya ini harus kayak gimana nih supaya merekanya mau bergerak dulu atau minimal mau mengikuti pembelajaran gitu. Ya tadi, jadi harus percaya dulu sama kitanya. Kalau misalkan merekanya dari awal kitanya udah males nih, udah nggak mau biasanya seperti itu. Paling gitu aja sih. Kapan akan pelaksanaan yang Ibu akan datang nih, ada perubahan kapan nih ada pelaksanaannya nih supaya anak yang tidak aktif tersebut bisa berubah? Kapan nih pelaksanaannya? Saya mau lihat lagi. Boleh Bapak. Boleh. Kapan nih? Minggu depan mungkin. Minggu depan? Ya bisa. Boleh. Ya. Mudah-mudahan nanti pas pembelajarannya yang siswa yang tidak aktif tersebut dengan metode yang akan digunakan sama Ibu akan
aktif lagi. Insya Allah. Kita fokuskan di situ berarti ya Pak ya. Saya pun memang bukan hanya satu kelas itu aja sebetulnya. Oh, Ada bukan. beberapa kelas juga yang ada permasalahannya seperti itu. Tapi memang tidak terlalu banyak. Cuman kalau yang di kelas F, Bapak juga tahu Iya, kan iya, ada betul. beberapa siswa seperti ya, itu. betul. Ya itu yang harus dikasih treatmentnya mungkin. Iya ya. Berarti minggu depan di kelas F Di juga kelas ya. F, betul. Mudah-mudahan ada perubahannya. Insya Allah. Terima kasih Bu Diana. Mudah-mudahan apa yang Bu Diana lakukan minggu depan akan berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Bu